Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak. Ketemu kembali untuk mempelajari bersama materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri Darul Ulum Jar. Selamat datang untuk peserta kelas 12. Selamat dan semangat belajar. Baiklah, kali ini kita akan belajar bersama tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran ini adalah yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan pernikahan dengan cermat dan benar, memahami ketentuan pernikahan dalam Islam dengan cermat dan teliti, memahami hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan berdasarkan hukum Islam dengan cermat dan teliti, menyajikan tata cara pernikahan dalam Islam dengan runtut dan benar, menyajikan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan berdasarkan hukum Islam dengan cermat. Selanjutnya, materi inti yang akan kita pelajari ada dua, yaitu anjuran menikah dan ketentuan pernikahan dalam Islam. Anjuran menikah. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 49. Baiklah, selanjutnya kita akan pelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, kita mempelajari tentang pengertian pernikahan. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kita akan membahas orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau mahram nikah. Siapa saja? Di sini ada dua golongan. Pertama, mahram mu'abbad, yaitu wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Seperti apa? Nah, ini disebabkan keturunan, adik kakak, dan lain sebagainya. Kemudian satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, serta bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Yang kedua adalah mahram ghairu mu'abbad. Siapa? Mahram sebab penghimpun atau menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan, kakak dan adik. Baik, selanjutnya rukun dan syarat pernikahan. Jumhur ulama, sebagaimana juga mazhab Syafi'i, mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5. Yang pertama, calon suami. Syarat-syaratnya bukan mahram si wanita, orang yang dikehendaki dan masing-masing pihak muayyan atau beridentitas jelas. Yang kedua, calon istri. Syaratnya bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Yang ketiga adalah wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan asabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Syarat wali adalah orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Laki-laki, mahram si wanita, balik, berakal, adil, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, serta merdeka. Rukun nikah selanjutnya adalah 2 orang saksi. Syarat saksi adalah berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Silah atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sighah adalah tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. Qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha atau tazwijaha
dan boleh didahulukan dari ijab. Selanjutnya yang terakhir adalah pernikahan yang tidak sah. Di sini anak-anak kita akan mempelajari pernikahan yang tidak sah. Maka adik-adik harus senantiasa hati-hati dan waspada. Yang pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Yang kedua, pernikahan syighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Selanjutnya, pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. 6. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang terakhir, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Demikian anak-anak materi kita kali ini. Silakan kita laksanakan refleksi. Jawablah berdasarkan hati nurani dan sikap kalian masing-masing pernyataan di bawah ini. Saya menjaga batasan dalam bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram. Saya menutup aurat dengan baik dan malu jika terlihat. Saya menjauhi pergaulan bebas dan free sex serta menjunjung tinggi pernikahan. Kriteria jawaban: S sama dengan setuju, R sama dengan ragu, TS sama dengan tidak setuju. Terima kasih. Thanks. Syukran jazilan. Any question? Ada yang dipertanyakan? Silakan menghubungi saya @ayusurga atau melalui email ayusurgaws@gmail.com. Baiklah, mari kita akhiri bersama dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri. Akhiru qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak. Sampai jumpa kembali.